Agri guys, yang ditunggu-tunggu udah datang ya. Jawara baru dari Xiaomi udah resmi dirilis di Indonesia dan ini adalah Redmi Note 9 Pro. Dan seperti yang kalian lihat untuk versi yang resmi ini ada logonya di sini, ada tanda bahwa buatan Indonesia. Jadi pastikan kalian beli versi yang resminya ya guys. Dan kalau kalian perhatikan di belakang ini, di sini ditulis beberapa keunggulan dan juga specs dari Redmi Note 9 Pro, yaitu dia udah dilengkapi dengan 64 megapiksel AI quad kamera. Kemudian dia udah pakai 30 watt fast charge, jadi udah cepet ya untuk ngecasnya. Dan dia pakai chipset Snapdragon 720G. Ini chipset yang bagus ya untuk di kelas mid range. Kemudian dia pakai layar 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus dot display. Dan yang bakal kita unboxing ini guys, ini yang varian 8GB RAM dan 128GB storage dengan warna interstellar grey. Jadi buat yang penasaran langsung aja ya kita sobek bungkusnya. Wow, ya. Yang pertama kita dapat nih tanda terima kasih ya. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi dan selamat datang di keluarga Xiaomi. Kita bakal dapat juga nih guys, ada box ya kecil lagi kayak gini. Nah, ini yang pertama tentu aja kita dapat SIM tray ejector ya. Nah, kemudian kita juga dapat nih guys, ada buku panduan ya. Dan ini buku panduannya cukup singkat. Ya, ada 2 lembar. Lalu kemudian ini ada juga nih, kita dapat soft case beningnya. Dan ya, ini soft case bening khas Xiaomi ya. Jadi dia sedikit gelap ya dan lembut untuk case-nya seperti ini. Dan ini dia HP-nya guys. Jadi Redmi Note 9 Pro ya. Dan wow, kita bakal lihat lagi nanti karena kita mau cek dulu apa yang ada di dalam boxnya ini guys. Ini ada kabel datanya ya. Dan itu dia udah pakai yang USB Type-C guys. Dan warnanya orange ya untuk di dalam dari portnya ini. Jadi cukup menarik karena emang fast charge 30 watt. Dan kemudian dia juga ada kepala chargernya. Dan ini kalau kalian perhatikan nih, kepala chargernya ini yang 33 watt. Isinya udah nggak ada lagi dan kita nggak dapat earphone ya di pembelian ini guys. Langsung aja kita buka segelnya guys. Gue juga udah penasaran nih soalnya. Ya, waduh, kilap nih guys. Dan ini by the way warna yang interstellar grey itu ternyata kayak feel-nya tuh lebih ke warna biru ya. Kita mau lepas aja ini dulu ya, biar makin kelihatan nih kayak apa. Wow, kinclong banget ya guys untuk bagian belakangnya. Dia ini menggunakan finishing glossy. Jadi kalau kalian lihat ini mengkilap banget. Dan ini tuh sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 guys untuk proteksinya sendiri ya. Dan untuk warna yang interstellar grey ternyata jatuhnya lebih ke warna biru guys. Jadi cakep ya kayak gini ya. Dan di bagian bawah ini dia ada logo Redmi-nya dengan kamera ya. Di belakang ini ada 4 kamera belakang guys. Ini cakep ya. Dan di sini tuh ada tulisan 64 megapiksel kamera. Untuk desainnya sendiri cukup unik karena dia pakai desain yang simetris ya. Jadi untuk kameranya sendiri ada di tengah ya. Dan logonya juga di tengah, cakep. Terus kemudian kalau kita perhatikan ke frame-nya ini metal guys dengan warna yang juga kebiruan ya. Dan ini tuh untuk framenya sendiri dia ada finishingnya lebih matte daripada belakangnya. Jadi dia nggak mengkilap tetapi lebih ke ngedove gitu untuk finishingnya dari framenya ini. Dan sekarang kita langsung aja ya sambil kita nyalain guys buat ngelihat kayak apa sih Redmi Note 9 Pro ini dari sisi softwarenya ya. Dan ya sambil nungguin proses setupnya gue mau jelasin tentang kamera dan juga port-portnya. Jadi seperti yang kalian lihat guys, di belakang ini ada 4 kamera belakang ya. Dan ini tuh kombinasi dari 64 megapiksel wide angle kamera ya, yang udah dilengkapi autofocus tentunya. Kemudian ada 8 megapiksel ultra wide angle dengan field of view itu 119 derajat guys. Jadi udah luas ya. Dan kemudian dia dilengkapi juga dengan 5 megapiksel makro kamera dan ini juga udah autofocus. Lalu ada 2 megapiksel depth kamera. Jadi sebenarnya ini udah lengkap ya guys untuk kamera belakangnya ini. Dan kalau kalian perhatikan di bawah sini juga ada LED flashnya. Dan kalau kita ke bagian depan guys, ini ada kamera selfie 16 megapiksel ya yang udah dilengkapi dengan fitur super slow mo. Dan seperti yang kalian lihat untuk layarnya sendiri dia 6,67 inch ya dengan resolusi Full HD Plus. Dan kameranya tuh terletak guys di bagian atas tengah ya dalam punch hole atau yang Xiaomi sebut sebagai dot
display. Lalu untuk portnya guys, di bagian bawah ini kalian bakal ngedapetin audio jack 3,5 mm. Kemudian di sampingnya ada USB Type-C ya buat data sekaligus charging. Dan ini ada lubang mic-nya guys. Ini lubang mic-nya letaknya rada ke atas sedikit ya. Dan dia ada lubang speaker. Kemudian untuk di bagian atas, nah ini di bagian atas ada dua bagian ya. Yang pertama ini ada IR remote-nya, kemudian di sampingnya ini ada lubang speaker lagi guys. Dan di sebelah kanan guys, ini ada tombol power ya, yang sekaligus jadi fingerprint sensor. Jadi ini tuh side mounted fingerprint sensor. Dan di atasnya ada tombol volume up dan juga volume down. Kalau di sebelah kiri ini cuman ada SIM tray ya. Dan untuk SIM tray-nya dia ternyata udah pakai yang dedicated gini ya. Jadi ada dual SIM sekaligus micro SD, bisa dipasang sendiri-sendiri. Jadi kalian nggak perlu pilih salah satu. Mau dual SIM on semua sama micro SD bisa guys. Dan untuk micro SD-nya sendiri dia support sampai 512 GB. Oke, sekarang langsung aja kita setup smartphone-nya. Dan by the way, Redmi Note 9 Pro ini pakai MIUI 11 ya. Jadi yuk langsung kita setup. Nah guys, di tengah-tengah setup ya, kita diminta untuk setup fingerprint ya, atau only screen lock. Kita mau coba aja fingerprintnya. Nah, kita langsung diminta buat masukin fingerprintnya. Kita coba kenceng atau enggak ya. Langsung aja. Deteksinya lumayan cepet nih guys. Oke, ini kita udah masuk ya ke platformnya dan dia pakai MIUI ya. Dan kalau kalian perhatikan untuk MIUI-nya sendiri ini ya sama kayak MIUI biasanya. Tapi kalau di sini kita swipe ke kanan dia langsung ke Google Fit ya. Jadi kita bisa baca-baca berita sesuai preferensi kita. Terus kalau kita swipe ke atas kita langsung masuk ke browser. Ini ada kayak rekomendasi YouTube, terus kemudian berita-berita yang lain kayak gitu guys. Dan seperti biasa kalau kita swipe ke bawah itu akan ada notifikasi dan juga action center. Dan buat kalian yang penasaran untuk platformnya dia berbasis Android berapa, kita bakal lihat di settingnya ya. Nah ini di setting, kalau kita lihat di about phone kalian bisa lihat ini dia pakai MIUI global ya, versi 11 yang stable. Dan kemudian untuk versi Androidnya sendiri guys, dia pakai Android yang 10 ya. Jadi kalau kita tap dia bakal muncul Android 10 kayak gini guys. Nah sekarang kita mau coba ini guys, seberapa cepet sih fingerprint sensornya ini ngedetek sidik jari kita ya. Kita mau coba kalau dalam posisi lock ya, 1 2 3. Lumayan cepet ya. Lagi kita coba tes 1 2 3. Nah jadi udah lumayan cepet ya guys untuk login menggunakan fingerprint di HP ini. Dan selain pakai fingerprint, kalian juga bisa pakai face recognition melalui kamera yang ada di Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini guys. Nah ini buat kalian yang penasaran sama skor Antutu benchmarknya guys, HP ini tuh dapat skor 278 ribuan ya dengan detail yang seperti ini. Dan ini tuh nilai atau skor yang udah lumayan bagus ya untuk di kelas mid range. Dan kita mau coba ya untuk performanya kalau dipakai main PUBG. Jadi ya langsung aja kita coba buat main guys. Nah untuk PUBG sendiri kalau kita lihat di setting grafisnya ya, jadi untuk defaultnya dia settingnya bisa di HD guys untuk grafiknya. Dan ini tuh mentok ya, jadi di HD ini udah paling maksimal. Untuk frame rate nya dia bisa di high. Dan kalau kita coba dengan style realistic, anti aliasing dan shadow enable, kita bakal coba nih guys untuk performanya seperti apa. Nah untuk PUBG sendiri di setting grafis yang HD dan juga untuk frame rate-nya high, dia lancar banget guys buat main ya. Untuk grafisnya juga detail ya, apalagi kita memang pakai yang realistik. Dan kita coba buat naik kendaraan ya. Nah seperti yang kalian lihat guys, untuk renderingnya juga cepet ya. Kita udah coba dengan mengendarai mobil nih guys, dan untuk renderingnya cukup cepat. Padahal ini biasanya kalau mengendarai mobil gini prosesnya cukup berat guys. Dan tidak ada lag ya dengan setting di grafis HD dan juga di frame rate high. Untuk rumput-rumputnya semuanya kelihatan detail. Nah buat kalian guys yang penasaran sama sensornya, ini kalau kita buka dari aplikasi sensor box ya, di sini kelihatan kalau HP ini cukup lengkap untuk sensornya. Yang pertama ada accelerometer, kemudian light sensor juga ada, orientation ada, proximity ada, temperatur yang nggak ada ya, kemudian gyroscope ada, sound sensor ada, magnetic sensor ada, dan pressure sensor nggak ada. Jadi hampir semua sensor yang didetek di sini ada ya, kecuali temperatur dan pressure sensor. Nah ini kita langsung aja guys untuk cobain kamera belakangnya. Jadi kalau kalian buka nih kamera belakangnya, di sini kalian langsung ngedapetin ada 1 kali ya, terus kemudian ada 2 kali ini zoomnya. Kemudian di sini ada 0,6 kali guys. Ini adalah ultra wide angle-nya dan dia field of view-nya 119 derajat. Jadi udah luas ya untuk field of view-nya. Kemudian untuk foto sendiri ya, ini kalau kalian perhatikan fotonya cukup jernih ya dan bening banget. Apalagi kalau kalian dipilih ini menu yang 64 megapiksel. Nah kemudian untuk di menunya sendiri ini ada menu portrait ya. Di sini kalian bisa bikin
foto bokeh ya dengan efek bokeh. Nah ini bisa kalian atur sendiri untuk aperture-nya mau seberapa, lebih besar di sini bakalan lebih bokeh guys efeknya. Lalu ada night mode juga, ada panorama ya, ada pro, tentu aja kalian bisa atur secara manual untuk white balance, kemudian ISO-nya dan yang lainnya guys. Nah mungkin kalian bertanya guys, gimana caranya foto makro? Jadi kalau kalian pengen foto makro, kalian bisa akses lensa makronya melalui menu, kemudian di sini ada menu makronya, pilih aja. Nah ini bakal langsung kepake ya untuk lensa makronya, dan kalian bisa ambil foto objek dalam jarak dekat ya dari 2 sampai 10 cm, dan lensa makro ini tuh udah dilengkapi dengan autofocus juga. Untuk hasilnya ini gua tampilin beberapa hasil simpelnya. Dan untuk videonya ini kalian bisa rekam sampai di 4K 30 frame per second, dan videonya itu sudah ada image stabilization-nya guys. Dan kemudian selain itu juga ada short video dan slow mo, dan slow mo-nya ini guys ini juga menarik karena dia sampai di 960 frame per second, dan ini bisa kita ubah ya mulai dari 120 sampai 960 frame per second. Dan kalau kalian penasaran kayak gimana hasilnya, ini gue tunjukin hasilnya slow mo dari kamera belakang Redmi Note 9 Pro. Nah ini untuk tampilan kamera depannya guys, seperti yang kalian lihat ya, untuk hasilnya sendiri dia tajam juga dan juga bening ya. Untuk di menu video sendiri ini kalian bisa rekam guys sampai di Full HD 30 frame per second. Dan yang menarik nih dari kamera depannya, ini ada menu slow motion, jadi slow mo-nya ini bisa sampai dipakai di kamera depan. Nah guys, kayak gini ya untuk hasilnya dari slow mo selfie, dan ini cukup bagus ya buat dipakai di sosmed. Jadi kalian bisa berkreasi sendiri pengen bikin slow mo selfie kayak apa guys. Nah ini mungkin salah satu hal yang paling banyak bikin orang penasaran ya, apakah Redmi Note 9 Pro ini udah dilengkapi dengan NFC atau belum. Nah untuk ngebuktiin itu guys, langsung aja kita cek ya pakai e-money, dan langsung kita tempelin aja. Kalau dia detect berarti dia udah ada NFC-nya. Kita coba. Tuh langsung ya kedetek. Jadi emang benar untuk Redmi Note 9 Pro ini udah dilengkapi dengan NFC, dan kalian yang butuh NFC ya, misalkan aja untuk cek atau isi ulang saldo e-money, kalian bisa pakai Redmi Note 9 Pro ini. Nah jadi kalau bisa gue simpulin guys, Redmi Note 9 Pro ini merupakan smartphone yang punya performa mumpuni ya di kelas mid range. Kemudian untuk desainnya sendiri dia juga punya feel yang premium dengan finishing glossy dan juga proteksi yang kuat ya dengan Gorilla Glass 5 di depan dan juga di belakangnya nih guys. Untuk kameranya sendiri lengkap dengan 64 megapiksel quad kamera, dan dia juga punya NFC. Jadi kalau kalian menunggu-nunggu nih device Xiaomi di kelas mid range dengan NFC, Redmi Note 9 Pro udah hadir dengan NFC guys. Dan selain itu baterainya juga besar ya, 5020 mAh dengan fast charge 30 watt. Cuman emang efeknya desainnya jadi rada tebel ya, dan juga rada berat, dan itu merupakan konsekuensi buat kalian yang punya smartphone dengan baterai besar. Lalu apakah layak guys Redmi Note 9 Pro ini disebut sebagai smartphone mid-range terbaik di tahun ini? Kalian bisa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan untuk review lebih lengkapnya tentunya bakal gua rilis di video selanjutnya ya, setelah gua pakai HP ini untuk beberapa hari. Jadi pastikan kalian pantengin channel Kepoin Tekno. Dan sekian dulu untuk unboxing dan juga first impression Redmi Note 9 Pro dari Kepoin Tekno. Gua Febian pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.